Tegas, Jokowi ancam Indonesia tak akan kirim TKI lagi, Malaysia ketakutan. MOU antara lain akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Rapat kementerian lembaga di pusat untuk membahas situasi ini, termasuk tentunya dengan Kemenaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem online. Selama ini kan banyak sekali pekerja domestik kita yang menjadi korban eksploitasi yang bertahun-tahun tidak dibayar. Sampai 17 tahun tidak dibayar pun ada ya. Ada yang dibuang di jalan dan lain-lainnya. Nah, ini kita melihat harus dihentikan. Dan salah satu instrumen yang kita ingin gunakan untuk mengurangi setidaknya adalah dengan MOU itu yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2022. Karena dengan MOU itu kita dapat memastikan keberadaan tracking, kita dapat pastikan kontrak kerjanya seperti apa, kita tahu majikannya siapa, di mana, dan lain-lain. Melihat dua hal dalam hal ini. Satu, apakah Malaysia punya komitmen untuk memperbaiki perlindungan pekerja migran kita di sini? Itu ya. Yang kedua, kita juga mempertanyakan kenapa Malaysia kok tidak mau menghormati MOU yang ditandatangani 3 bulan lalu, bahkan di hadapan kepala pemerintahan. Jadi ini gimana, Malaysia ini serius atau tidak itu ya kira-kira. Tidak main-main, ancaman dari Indonesia terkait pengiriman tenaga kerja ke wilayah Malaysia nampaknya memberikan dampak kepada negara tetangga tersebut. Diketahui Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Harmono, mengatakan Indonesia menolak mengirim warganya untuk bekerja di Malaysia sejak 12 Juli 2022 kemarin. Hal tersebut nampaknya sebagai buntut adanya dugaan jika Putrajaya telah mengingkari kesepakatan perekrutan untuk berhenti menggunakan sistem pembantu online yang dinilai kontroversial. Sebelumnya, sebuah nota kesepahaman tenaga kerja telah ditandatangani di Jakarta yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri pada bulan Maret lalu. Menanggapi hal itu, anggota parlemen oposisi Lim Guan Eng hari itu mendesak Ismail Sabri untuk bertindak dan mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia untuk menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota parlemen Bagan ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman warganya sebagai TKI di Malaysia. Menurut dia, para tenaga kerja tersebut diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi dalam kegagalan yang menyebabkan pembekuan pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan memberikan pertumbuhan ekonomi untuk melawan penurunan ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun, kata Lim dalam sebuah pernyataan. Mantan Menteri Keuangan di negara itu mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Hal itu diperparah dengan inflasi dan peningkatan biaya yang diperburuk oleh ringgit yang terus terdepresiasi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya, karena kekurangan 1,2 juta pekerja, industri perkebunan dan sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia, dan kerusakan bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan, kata Lim. Ketua Nasional DAP mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan pekerjaan itu kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk penyelesaian segera. Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Ismail harus berhenti mendelegasikan masalah tetapi mengambil alih ketika ekonomi negara, komunitas bisnis, dan rakyat menginginkan solusi negara, kata Lim.